Senang sekali pagi hari ini saya boleh kembali di Surabaya. Saya yakin dan percaya setiap saudara penuh sukacita, amin. Siapa yang di sini penuh dengan sukacita, lambaikan tangan saudara. Sampaikan sama kiri kanan bilang seperti ini, hari ini saya mau belajar firman Tuhan, bilang seperti itu, amin. Haleluya. Saudara, selama 1 bulan ini kita belajar dari kitab Filipi dan saya senang sekali kita belajar, kita bersama-sama mendengar firman Tuhan dan kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau share lanjutan dari Filipi pasal yang ketiga. Dan saya kasih tema pagi hari ini adalah hidup hanya satu kali. Kasih tahu kiri kanan juga, hidup hanya berapa? Ada di sini yang punya nyawa 2? Enggak ada. Nah, saya yakin setiap kita saudara hidup hanya satu kali, mati pun juga satu kali. Betul gak saudaraku? Jadi saudara suka atau gak suka, saudara siap atau gak siap, kita semuanya hanya punya kesempatan hidup hanya satu kali. Saudara mau mengisinya dengan baik atau saudara hanya menyia-nyiakan hidup ini, saudara hanya punya kesempatan satu kali saja. Kemarin saudara mungkin bermalas-malasan, saudara gak bisa bilang bahwa saya menyesal, saya mau ulang ke hari kemarin. Saya putar waktu saudara untuk saudara kembali ke kemarin hari. Saudara gak bisa, hanya satu kali saja. Oleh sebab itu saudara, di Filipi pasal yang ketiga ini, saya melihat ada satu hal yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita. Bagaimana kita menyikapi hidup ini yang hanya satu kali saja. Sehingga kita tidak sia-sia dalam hidup ini. Kita belajar bersama-sama pagi hari ini, amin. Kita baca bersama-sama di dalam Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 dikatakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang bisa kita pelajari bersama di pagi hari ini. Bagaimana kita hidup seharusnya kita hidup. Yang kita hidupi ini yang hanya satu kali saja. Rasul Paulus mengatakan setidaknya dari ayat ini kita bisa belajar bahwa kalau kita harus menghidupi yang satu kali saja dalam kehidupan kita, maka yang pertama kita harus belajar untuk melupakan. Katakan bersama-sama dengan saya, kita belajar apa saudara? Melupakan. Seringkali saudara kita sering dengar orang berkata just forget it lah. Karena sudah lewat, betul gak saudara? Lupain aja. Kenapa kita mesti ingat? Saudara, dalam hidup ini ada banyak hal yang harus kita belajar memutuskan secara aktif. Kadang-kadang dalam hidup ini saudara ada hal yang begitu penting yang kita gak boleh lupa, kita bisa lupa. Tapi ada hal yang gak begitu penting, yang sangat tidak penting bahkan dalam hidup ini, tapi malah kita susah untuk kita lupakan. Nah pagi hari ini Rasul Paulus mengatakan aku melupakan apa yang ada di belakangku. Kata melupakan saudara merupakan kata kerja. Bukan, melupakan itu bukan sesuatu yang waktu nanti lewat, times goes by, saudara akan lupa sendirinya. Enggak. Tetapi saudara secara aktif saudara ambil keputusan untuk apa? Lupakan. Artinya saudara belajar untuk tidak memilih untuk tidak mengulang, memikirkannya kembali. Atau mengingatnya kembali. Hal-hal dalam kehidupan saudara. Yang pertama apa yang harus kita belajar kita lupakan saudara. Yang pertama adalah kita harus belajar melupakan dosa dan pelanggaran. Mari kita baca sama-sama. 3, 4, melupakan apa? Dosa dan pelanggaran. Bapak Ibu, siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih dan maha penyayang dan dia mengampuni saudara? Coba lapangkan tangan saudara. Saudara senang gak kalau punya Tuhan yang melupakan segala kesalahan dan dosa saudara? Amin. Ada di sini yang mau punya Tuhan yang selalu ingat-ingat dosa saudara? Gak ada. Setiap kita pasti senang kita punya Tuhan yang maha pengasih. Tapi tahukah saudara, seringkali dalam kehidupan kita,
Tuhan melupakan dosa dan kesalahan kita. Tapi kita sulit untuk kita sendiri melupakan kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Seolah-olah kita sendiri, saudaraku, sulit untuk kita berdamai dengan hidup kita sendiri. Ada banyak orang kenapa saudara sulit untuk berdamai dengan orang lain. Karena dia punya masalah dengan dirinya, dia sulit berdamai dengan diri sendiri. Kalau saudara memiliki permasalahan untuk saudara sulit berdamai dengan hidup saudara sendiri, maka besar kemungkinannya untuk saudara juga sulit untuk berdamai, gampang berdamai dengan orang lain. Karena saudara mengingat, saudara kesal, saudara sering jengkel dan saudara memukul dan menyiksa diri saudara karena kesalahan yang kau buat. Di dalam Alkitab kalau saudara lihat gambar yang background di belakang ayat ini, kisah tentang bagaimana wanita yang kedapatan berzina. Betul saudara? Tidak asing dengan cerita ini bukan? Wanita ini kedapatan berzina dan dia dibawa kepada Tuhan. Dan ceritanya kita semua tahu apa yang dilakukan oleh dia. Saya yakin dan percaya satu-satunya pribadi yang dapat menghukum perempuan itu adalah Yesus. Tetapi yang dia lakukan adalah dia jongkok. Dia menulis di tanah. Dan dia mengatakan kepada semua orang yang mempergoki perempuan ini berbuat zina. Dan dia berkata, barang siapa di antara engkau yang tidak berdosa, baiklah ia melemparkan yang pertama ke perempuan itu. Dan kita tahu semua saudara, tidak ada satu orang pun yang melemparkan batu kepada perempuan ini bukan? Dan waktu Yesus melihat keadaan itu, Yesus berkata, kemana mereka semua? Mereka pergi. Dan ini saudara jawaban yang Tuhan luar biasa katakan pada perempuan ini. Demikian pula aku tidak akan menghukum engkau. Pergilah, pulanglah, dan jangan apa? Berbuat dosa lagi. Saudaraku yang kekasih, mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12. Kita baca bersama-sama, 3, 4. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari atas bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan, orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Salah satu lagu favorit saya saudara ketika waktu saya bertobat, lagu favoritnya adalah sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Amin. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Dia Tuhan yang memilih untuk membuang jauh-jauh. Seperti dari ujung barat sampai ujung timur. Segala dosa dan kesalahan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa saudara. Kalau Dia adalah Tuhan yang gampang untuk melupakan segala dosa dan kesalahanmu. Apakah alasanmu untuk engkau mengingat segala dosa dan kesalahanmu sendiri? Mari kita belajar untuk menghargai kasih karunia Tuhan yang telah menebus saudara dan saya. Kalau saudara belajar mengampuni, saudara belajar berdamai dengan hidup saudara sendiri, itu artinya saudara belajar untuk menghargai karya salib Tuhan dalam kehidupan saudara. Semakin saudara belajar untuk berdamai dan bisa mengampuni diri saudara sendiri, semakin gampang untuk kita bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Karena saudara, firman Tuhan berkata begini, kasihilah sesama manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau saudara tidak belajar untuk mengasihi dan mengampuni diri sendiri, saudara akan sulit mengampuni orang lain. Oleh sebab itu saudara, hal yang kedua yang saya rasa sangat penting juga untuk dalam hidup ini, yang satu kali ini saja kita jalanin untuk belajar melupakan adalah melupakan kegagalan dan keberhasilan masa lalu. Katakan bersama 3, 4. Melupakan kegagalan dan keberhasilan masa lalu.
Saudara, ada banyak orang yang gagal dalam hidupnya, termasuk saya. Tetapi saudaraku, kegagalan bukan untuk dikoleksi. Demikian juga keberhasilan dalam kehidupan kita bukan hak kita untuk kita membangun monumen sehingga akhirnya kita diam di tempat dan kita puas dengan keberhasilan kita. Rasul Paulus mengatakan yang kulakukan adalah melupakan apa yang di belakangku. Yang sudah lewat, yang sudah lepas, just forget it. Lupakan. Mau itu keberhasilan kah? Mau itu kegagalan hidup saudara? Lupakan. Karena masa depan jauh lebih penting daripada masa lalu. Katakan amin. Masa depan jauh lebih berharga daripada masa lalu. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pegang hari esok. Katakan amin bersama dengan saya. Dia pegang kendali atas hidup saudara dan dia dapat mengubah masa depan saudara, bukan mengubah masa lalu saudara. Oleh sebab itu yang perlu kita lakukan adalah kita harus belajar untuk melupakan kegagalan. Bahkan keberhasilan kita masa lalu. Saudara, Tuhan mengajarkan, Rasul Paulus mengajarkan kita untuk tidak berpuas diri di sini. Mungkin saudara pernah berhasil, puji Tuhan. Mungkin saudara pernah mengalami kesuksesan, puji Tuhan. Tapi Tuhan mau untuk kau tetap keep going and moving forward. Untuk melihat bahwa Tuhan masih punya hal-hal yang besar dalam kehidupan saudara. Hidup saudara tidak selesai sampai di sini saja. Kalau saudara banyak mengalami kegagalan dalam hidup ini, Tuhan mau just forget it, lupakan. Karena Tuhan masih punya rencana yang jauh lebih besar daripada yang kau alami kegagalan-kegagalan yang dulu. Sekali lagi saya katakan, kegagalan jangan dikoleksi. Tetapi keberhasilan jangan jadi monumen. Jangan biarkan hidupmu berpuas diri dan membangun monumen. Dan engkau memandang monumen itu sebagai akhir dari hidupmu. Tuhan masih punya rencana yang besar. Bapak Ibu Saudara, ketika waktu saya menyiapkan pengajaran ini tentang kitab Filipi. Terus terang saya harus belajar dan mengaku pada saudara, kita semua yang di MDC Surabaya tentunya kita kenal satu orang hamba Tuhan ini yang memberkati kita pada waktu ulang tahun anniversary gereja kita, yaitu Pastor Konghi, betul? Saya tinggal di Singapura, saudara. Tahukah saudara bahwa cercaan dan makian yang Pastor Konghi alamin di Singapura itu lebih mengerikan daripada yang saudara tahu di Indonesia. Mengerikan sekali. Cercaannya, bahkan tidak jarang pada waktu kejadian-kejadian pada saat-saat itu saudara, di MRT, di bus, kalau saya jalan ke Orchard, ke tempat keramaian, dari 10 orang saya bisa pastikan saudara 8 orang membicarakan dia. Dan dari semua yang membicarakan semuanya cursing, semuanya mengutuk, semuanya mengerikan. Tetapi saudara apa yang dialami? Terus terang saya harus berkata kepada saudara, waktu Pastor Konghi 2 tahun yang lalu datang memberkati kita dan dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan kesaksiannya. Saya mau bersaksi, dia menjadi pribadi yang berubah. Dia tidak lagi mengingat akan masa lalunya, dia tidak menghukum dirinya akan kegagalannya. Tetapi dia berkata, just forget it. Aku mau tinggalkan masa lalu. Dan aku mau melihat bahwa Tuhan masih punya rencana. Saudaraku yang kekasih, ketika waktu dia belajar, dia menyaksikan semua apa yang dia alami dalam kehidupannya itu tidak mudah, saudaraku. Oleh sebab itu, apa yang mau kita pelajari dalam kehidupan Rasul Paulus dan apa yang kita juga bisa pelajari di dalam kehidupan Pastor Konghi waktu itu dia memberi kesaksian, ada di dalam ayat ini. Sekalipun aku juga punya alasan untuk menaruh percaya hal-hal yang lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani Alsi. Sedang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penghayat jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat katanya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus.
Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa saudara? Sampah. Saudara, kita bisa dengar kesaksian beliau bukan? Dengan gereja yang begitu sangat luar biasa, jemaatnya banyak sekali, mega church. Dan dia menyaksikan dan dia cerita. Bagaimana dia dulu pada waktu itu pribadinya dia. Dia menjadi seorang yang angkuh dan sombong. Dia merasa bangga saudara. Ketika dia masuk ke kantornya, dia cerita. Dia masuk ke kantornya, dia ke gereja. Dan dia melihat semua orang itu punya rasa takut sama dia. Hampir seperti kayak ngelihat Tuhan saudara. Dia menikmati semuanya itu. Tetapi setelah Tuhan hancurkan, Tuhan izinkan dia masuk penjara saudara. Saudara dengar khotbahnya dia bilang apa? Zero anger. Dia belajar untuk melepaskan kemarahan. Dia belajar untuk melepaskan semua itu. Dulu dia merasa bangga. Dulu dia merasa sepertinya dia sukses, dia berhasil. Tetapi kata-kata dia bilang, apa yang dulu ku anggap semuanya itu keuntungan bagiku. Hari ini ku anggap semuanya tidak penting cuman karena Kristus. Dia kembali kepada Kristus. Gereja tanpa berita salib dan Kristus adalah hanya sebuah sosial klub. Sekali lagi saya katakan, gereja tanpa Kristus, tanpa salib, tanpa pemberitaan Kristus dan salib, gereja itu hanya sebagai sosial klub, saudara. Sosial klub bisa punya gathering, bisa undang semua motivational speaker, saudara. Tapi tanpa Kristus, maka hidup saudara tidak ada artinya apa-apa. Yang terpenting dari semua hidup ini sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah apakah saudara masih memandang kepada Kristus dan kepada kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau kita semua belajar. Jangan berhenti hidup saudara hanya karena saudara pernah berhasil. Jangan pernah berhenti juga waktu hidup saudara hanya karena saudara sering kali mengalami kegagalan dalam hidup ini. Saudara harus menatap masa depan karena Kristus masih punya harapan buat hidup saudara. Dia menaruh harapan dalam hidup saudara dan dia percaya bahwa rencana Allah harus digenapi dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita harus belajar dalam hidup yang satu kali ini, mari kita belajar untuk melupakan segala kepahitan dalam hidup ini. Katakan amin. Ya. Saya mau kasih tahu saudara, dalam hidup ini, saudara hanya boleh nikmatin rasa pahit cuma satu. Yaitu kopi. Amin. Yang di belakang itu luar biasa, itu masih pencinta kopi. Saudara hanya boleh nikmati rasa pahit itu cuma satu kopi. Selain itu gak boleh ada kepahitan dalam hidup saudara. Tidak ada kepahitan yang patut kita nikmati selain kopi saudara. Karena saudara menyimpan kepahitan tidak ada gunanya. Bitterness leads to broken spirit. Ketika saudara menyimpan kepahitan dalam hidupmu, maka semangat saudara menjadi patah. Saudara akan kehilangan motivasi hidup. Kenapa? Karena saudara menjadi orang yang paling ngerasa curiga di dalam hidup ini kepada semua orang. Saudara akan merasa sulit untuk bergaul dengan orang lain karena saudara tidak mau disakiti dengan orang lain lagi. Kalau saudara hidup ini penuh dengan kepahitan, maka saudara kehilangan banyak kesempatan untuk Tuhan bisa memberkati hidup saudara. Hanya karena saudara menyimpan kepahitan dalam hidupmu. Maafnya ya ibu-ibu ya. Di sini banyak ibu-ibu kan. Istri saya juga. Saya sering bilang kayak begini, ibu-ibu tolong jangan sering ungkit-ungkit masa lalu. Walaupun banyak bapak-bapak yang suka ungkit masa lalu juga, itu bapak-bapak pria yang aneh menurut saya. Ya. Pria-pria yang feminisme. Ya. Sukanya nginget masa lalu. Lagi makan enak-enak, saudara bisa ngomong, kok kamu bisa ya, tahun lalu kamu gini, astagfirullahaladzim, tahun lalu diungkit-ungkit saudara.
Jangan bikin sinetron seperti sinetron Indonesia, saudara. Berjilid-jilid gak pernah tamat. Hah? Ya. Hidup ini bukan sebuah drama. Jadi jangan mau dipermainkan dengan drama. Saudara harus bikin story yang indah di dalam hidupmu. Dan kalau saudara mau bikin story indah, pastikan di dalam hidupmu tidak ada kepahitan. Lebih baik membicarakan hal yang positif dan indah di meja makan daripada membicarakan hal yang pahit di dalam meja makan. Lebih baik menutup kopi pahit di dalam setiap makanan saudara daripada pembicaraan pahit setelah makan malam saudara bersama dengan keluarga. Amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Saya mau setiap kita belajar untuk melupakan segala kepahitan yang kita punya. Terhadap siapapun. Suami dengan istri, istri dengan suami, dengan anak-anak kita. Bahkan dengan mertua, dengan menantu mungkin saudara. Mari saudara kita belajar untuk hidup damai dengan semua orang. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai. Karena mereka disebut apa saudara? Anak-anak Allah. Jadi kalau yang gak bisa bawa damai disebut anak apa? Ya, saudara yang jawab sendiri, amin. Berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Kalau nggak bisa bawa damai itu artinya anak tetangga. Yang bisa bawa ribut terus saudara sampai tembus tembok rumah tangga kita. Saya duduk dalam satu pesawat pernah dari Jakarta ke Singapura balik saudara. Saya dititipi untuk temanin salah satu saudara dari jemaat. Dalam perjalanan 1,5 jam itu saudaraku dia ngomel, dia cerita, dia komplain. Dia ngomel tentang si A, dia ngomel tentang si B, dia ngomel tentang si C saudara. Saudara tahu 10 menit pertama take off saudaraku langsung migrain saya kambuh saudaraku. Waktu makanan disiapkan, waktu makanan dikeluarin saudaraku setelah gak ada turbulensi, gak ada apa saudara. Saya bisa mual saudara. Dia bisa makan enak. Saya nyium bau makanan saya mual saudara. Kenapa? Tahukah saudara kepahitan bisa contagious. Bisa membuat orang di tanggamu, di sebelahmu saudara kehilangan appetite apapun dalam hidup ini. Jangan racuni keluargamu dengan hal-hal yang pahit. Tapi berikan bumbu masak dan manis yang sweet di dalam rumah tanggamu dan hidupmu. Amin saudara. Kalau saudara ingin pasang hal-hal yang bagus di Instagram, yang saudara posting hal-hal yang positif, hal-hal yang manis. Demikian juga hal-hal yang positif harus keluar di mulutmu, di rumah tanggamu, di rumahmu sebelum kau tidur. Saya berdoa saudara supaya kita belajar dari Rasul Paulus, belajar melupakan masa lalu. Belajar melupakan segala kepahitan. Next saudara, yang kedua. Kalau dalam hidup yang satu kali ini, maka Rasul Paulus mengajarkan kita untuk hidup punya arah. Artinya apa? Hidup bukan sembarang hidup, tapi hidup punya tujuan. Katakan amin. Orang yang paling kasihan adalah orang yang muter-muter tapi gak punya tujuan. Satu kali ini pernah kejadian benar saudara. Saya bawa anak saya yang masih umur 12 tahun. Dia bilang, papi I want to play basketball. Jadi saya bawa saudaraku ke lapangan basketball di lingkungan dekat rumah apartemen saya di Singapura. Waktu saya naik ke atas karena letaknya ada di multi-story car park saudaraku. Saya bingung, kenapa? Kenapa itu lapangan basket saudaraku tidak ada satupun yang ada ring basketnya saudara. Jadi saya sama anak saya cuman dribble, lempar-lemparan saudara. Oper-operan. Kita gak bisa lempar saudara ke ring basket. Hidup ini saudaraku harus tahu bahwa punya purpose, punya tujuan. Permainan basket itu menarik karena ada ring basketnya walaupun kecil. Saudara setuju? Di sini Pastor Andreas senang main golf saudara. Bisa bayangkan gak lapangan golf 18 hole tapi gak ada hole-nya? Halo? Ya, cuman
pukul terus muter saudara. Gak fun. Harus ada purpose. Walaupun hole-nya kecil, itu menantang, justru tantangannya seperti itu saudara. Bukan menantang lagi saudaraku kalau misalnya lapangan golf, hole-nya sebesar wajan saudaraku. Gak enak. Begitu juga kalau saudara main bola, kalau saudara suka soccer, dikasih lapangan bola yang bagus saudaraku, tapi gak ada gawangnya. Lebih parah lagi kalau ada gawangnya, tapi saudara salah masukin gawang. Gawangnya saudara sendiri yang saudara tendang. Hidup ini harus punya tujuan, katakan amin. Hidup jangan sembarang asal hidup. Paling gak enak itu saudara kalau saudara lapar, orang Indonesia sering seperti ini penyakitnya. Ayo kita makan, habis ini mungkin kita makan siang sama-sama, betul? Orang Indonesia punya penyakit gini, mau makan apa? Jawabannya apa? Terserah, makan apa aja. Gak punya tujuan saudara. Itu kalau orang yang ngajak makan, mengaminkan perkataan terserah, muter aja saudara di Surabaya 1 jam, saudara gak tahu mau makan apa. Kira-kira asal lapar saudara terpuaskan? Tidak, paling kesel saudara muter gak punya tujuan. Lebih baik saudara punya tujuan yang pasti abis ini mau makan apa dan di mana. Setuju? Daripada udah di blok jalannya muter-muter macet terus saudara gak makan. Lebih baik dalam hidup ini saudara punya tujuan, punya purpose dalam hidup ini. Sehingga saudara tahu saudara mau kemana arahnya. Gak muter, gak jelas dan gak ada tujuan sama sekali. Saya mau setiap kita mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Amin. Saudara, Bapak Ibu, saudara yang kekasih, kita diselamatkan bukan hanya untuk memenuhi surga. Tapi kita diselamatkan untuk menggenapi rencana Allah dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara, ada sebuah ungkapan berkata demikian. Baca sama-sama. To give life a meaning, one must have a purpose larger than self. Untuk memberi arti dalam hidup saudara, saudara harus punya tujuan yang lebih besar daripada hidup saudara sendiri. Kalau saudara gak memiliki arti dalam hidup ini, salah satunya alasannya karena saudara hidup gak punya tujuan. Coba misalnya, kalau saudara punya anak dan saudara minimal punya tujuan, saya mau sekolahkan anak saya ke luar negeri. Asal punya tujuan itu saja. Saya yakin setiap hari saudara bangun, pasti saudara memikirkan bagaimana mewujudkan supaya anak saya bisa sekolah ke luar negeri. Saudara setuju gak? Minimal saudara akan berpikir keras gimana caranya supaya saya bisa membayar anak saya. Bagaimana saudara berubah mental anak saudara supaya sekolah dengan baik, supaya bisa dapat beasiswa, dan cita-citanya tercapai saudaraku. Supaya bisa sekolah di luar negeri. Mungkin caranya bukan saudara dapat uang banyak, tapi bisa mungkin saudara berkesempatan supaya anak saudara bisa dapat beasiswa di sekolah luar negeri. Lebih baik hidup ini punya tujuan daripada tidak sama sekali. Saya ingin setiap kita membaca saudara firman Tuhan. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-10. 3-4. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana apa saudara baca sama-sama? Menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Rasul Paulus saudaraku menuliskan ini dengan sangat jelas. Dia tahu apa yang dia mau. Ku tahu apa yang ku mau kata Rasul Paulus. Yang ku inginkan adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan selain itu dia berkata cita-cita hidupnya dia adalah menjadi serupa dengan dia. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak orang Kristen hidupnya asal-asalan? Karena dia gak punya target dalam hidup ini. Dia gak punya target tahun depan hidupnya, karakternya mesti lebih menjadi seperti Kristus. Dia mesti lebih baik dari tahun sebelumnya. Hari kemarin sama hari ini, hidup saudara dan karakter saudara harus lebih baik daripada kemarin. Kalau saudara ikut gereja ini 1 bulan yang lalu, saya ingin saudara pasang target 1 bulan kemudian setelah selesai pembelajaran kita Filipi ini,
Saudara berharap supaya saudara punya karakter lebih baik daripada sebelumnya. Katakan amin. Keadaan rumah tangga saudara, suami istri saudara di rumah tangga, pernikahan saudara harus lebih baik dari minggu kemarin, dari bulan kemarin. Anak saudara harus memandang saudara sebagai papa yang jauh lebih baik, punya karakter Kristus, lebih baik dari 1 minggu yang lalu. Kalau saudara memiliki tujuan dalam hidup saudara untuk memiliki karakter Kristus dalam kehidupan saudara, saya yakin dan percaya hidup saudara jadi punya arti. Karena saudara punya tujuan, saya harus lebih baik dari yang kemarin. Amin. Berapa banyak di sini ingin setiap kita memiliki karakter Kristus. Nah saudara, untuk punya karakter Kristus, Rasul Paulus kasih formulanya. Untuk bisa jadi karakter Kristus dalam kehidupan kita, persekutuannya bukan dalam persekutuan yang biasa, tapi dalam kematian Kristus. Artinya apa? Kita harus belajar sangkal diri. Kalau saudara tidak menyangkal diri dan tidak menguburkan segala keinginan dan ego saudara, saudara gak akan punya karakter dalam kehidupan saudara. Pastor Andreas sering bicara kayak begini. Biarlah Kristus semakin lebih besar dan aku semakin lebih kecil. Amin. Kalau 1 bulan yang akan datang, ego saudara masih lebih besar daripada Kristus dalam hidup saudara, ada sesuatu yang gak beres dalam hidup saudara. Saudara harus berani berkata, saya harus makin rendah dan kecil, tapi Kristus harus semakin lebih besar. Dan saya berdoa setiap kita harus belajar saudara, bahwa dalam minggu-minggu ini kita belajar menjadi lebih baik. Yang terakhir yang saya sampaikan, hidup yang 1 kali ini bukan cuma punya tujuan, tapi dikatakan berlari kepada tujuan. Artinya apa saudara lari itu? Lari itu perlu yang namanya daya juang. Berlari itu perlu yang namanya komitmen untuk saudara tetap berlari. Amin. Untuk saudara tetap running on the track, you need commitment and perseverance in your life. Memang kadang-kadang saudaraku untuk terus lari itu capek dan melelahkan. Siapa yang terus berlari dan tidak jadi capek, tidak lelah saudara. Kadang lelah, tetapi kita perlu komitmen dalam hidup ini untuk tetap keep going and keep trying in life. Mungkin ada waktunya di mana waktu saudara berlari, saudara juga ngalamin jatuh, saudara ngalamin gagal, dan saudara stop. Tapi jangan berhenti, terus berlari dan saudara punya komitmen untuk terus jalan dalam hidup ini. Filipi pasal yang ketiga, mari kita baca apa yang dikatakan di situ. Saya mengambilnya saudara dari kitab Filipi pasal 3, 18, 19 ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan begini, saya sudah sering kali memberitahukan kepadamu dan sekarang saya mengulangnya lagi dengan menangis. Bahwa ada banyak orang yang hidupnya merusak arti kematian Kristus di salib. Hidup orang-orang seperti itu akan berakhir dengan kehancuran. Sebab ilah mereka adalah keinginan atau hawa nafsu daging mereka sendiri. Hal-hal yang memalukan justru itulah yang mereka banggakan. Sebab mereka memikirkan hal-hal yang berkenan dengan dunia ini saja. Apa yang membuat saudara stop from the commitment? Saudara gagal untuk melanjutkan komitmen saudara. Karena keinginan daging. Tahu gak saudara? Yang paling enak itu setelah lari itu ngapain? Halo? Ada di sini yang suka lari, ngapain habis-habis lari? Paling enak ngapain? Minum dingin, betul nggak? Minum es, makan, terus tidurlah, istirahat. Dan kalau saudara sudah seperti itu, udah enjoy, udah nikmatin, sudah stop. Tapi yang perlu kita lakukan saudara, hari ini kita lari. Kalau kita mau terus untuk berlanjut, besok bukan berarti gak lari. 2 hari kemudian saudara tetap ambil sepatu yang sama, saudara tetap lari lagi. Itu namanya saudaraku punya komitmen.
Komitmen dalam kehidupan kita itu seperti itu. Dalam pelayanan saudaraku kita juga perlu komitmen. Komitmen kita itu saudaraku benar-benar karena hidup kita berikan kepada Kristus dan karena Kristus yang menebus hidup kita, itu komitmen kita. Makanya gereja kita, saya senang sekali bahwa gereja kita punya filosofi jauh lebih baik saudara daripada kata volunteers. Saudara tahu apa arti dari kata volunteers dalam bahasa Indonesianya? Volunteers itu artinya apa? Suka, rela. Artinya suka-suka saudara dan sesuai kerelaan saudara. Tetapi pengabdian tidak seperti itu. Servanthood atau pengabdian itu bukan sukarela. Pengabdian itu adalah mencari kesukaannya Tuhan. Karena dia telah rela mati dari kayu salib untuk hidup saudara. Jadi yang saudara cari kesenangan bukan kesenangan sendiri tapi kesenangannya Tuhan. Kalau sukarela itu gak punya komitmen. Sukarela itu sementara saudara masih suka, saudara lakukan. Saudara gak suka, saudara berhenti. Tetapi orang yang hidupnya melayani Tuhan, sungguh-sungguh dia tahu tentang pengabdian hidupnya dia kepada Tuhan. Itu bukan karena sukarela, tetapi karena dia tahu untuk menyukakan Tuhan. Dan karena dia tahu Tuhan telah rela memberikan nyawanya untuk hidup dia. Sehingga saudara mengabdikan hidup saudara untuk melayani dia. Amin. Bukan sukarela. Seharusnya kita bukan bikin gathering untuk appreciation kepada sukarelawan. Kita justru harus bikin gathering untuk kasih penghormatan kepada dia yang kasih kita kesempatan untuk kita melayani dan mengabdi kepada dia. Karena gak semua orang yang diselamatkan saudaraku dipilih untuk melayani dia. Jadi kalau saudara ada kerinduan dan punya kerinduan dalam hati saudara untuk melayani Tuhan. Itu merupakan satu kehormatan dalam hidup saudara. Ada orang punya kepingin untuk melayani tapi gak sanggup saudara. Oleh sebab itu pengabdian kepada Tuhan itu perlu komitmen. Volunteer gak punya komitmen. Selagi dia suka dan dia rela, dia lakukan. Kalau dia sudah gak suka dan dia gak rela, dia berhenti saudara. Tetapi orang yang tahu mengabdikan hidupnya kepada Tuhan, dia punya komitmen seumur hidup mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ayat yang terakhir yang saya katakan, bareng kita baca bersama-sama ini, kita simak di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya mengundang pemain musik untuk boleh maju ke depan. Kita akan selesaikan pada pagi hari ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam hidup ini. Dalam pergumulanmu kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Karena kita mempunyai banyak saksi dan bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban, kepahitan, dosa yang begitu merintangi kita. Masa lalu kita yang kelam, kita tinggalkan, kita lepaskan. Karena kita punya banyak saksi yang begitu mengelilingi kita di awan. Saudara izinkan saya tutup dengan cerita ini. Waktu kemarin saya mendarat di Juanda. Saya dijemput sama Pastor Andrea sama Pak Arif. Ada Pak Arif di mana ya duduknya? Ya. Di dalam perjalanan kita ngobrol. Pak Arif bilang, Guan, kamu tahu AI sekarang? Saudara tahu AI? Artificial Intelligence. Itu luar biasa sekali loh. Saya coba iseng-iseng ketik. Pengen tahu, AI ini tahu nggak?
Pak Arif tulis namanya. Melatia Eldad Cendra. Waktu dia ketik ChatGPT, siapakah dia? Langsung keluar semua informasinya saudara. Dan bukan cuma informasi seperti poin-poin, tidak. Tapi berbentuk naratif, berbentuk narasi. Di situ diceritakan siapa Melatia Eldad Cendra. Bagaimana perjuangan hidupnya melawan kanker tulang yang ganas. Dan sampai akhir hidupnya. Dan bagaimana hidupnya menjadi inspirasi. Setelah kita baca, terus kita bercanda saudara. Coba kita tulis yuk. Andreas Raharjo, siapakah dia saudara? Keluar semua saudara. Termasuk link YouTube khotbah terakhirnya ada di situ. Gak berhenti sampai di situ saudara. Kita berdua duduk di belakang, kita bilang, kita coba ketik nama yang lain yuk. Nama si A. Saya gak usah sebutkan namanya. Waktu kita tuliskan namanya saudara, keluar semua dalam bentuk naratif. Yang paling mengerikan apa saudara? Kalimat pertamanya membuat kita, langsung kita merinding semuanya. Karena yang ditulis di kalimat pertamanya semuanya itu bicara soal tentang negatif, dosa, kegagalan dan kehancuran hidupnya. Karena kita memiliki banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita. Halo, lihat semua sini. I will close this one. I promise to you. Tahukah saudara, waktu saya baca bahasa Inggrisnya, the cloud. Hari-hari ini semua data privasi kita ada di cloud. Dan waktu kita ketik nama siapapun, saudara download, saudara bisa lihat semua di situ. Bapak Ibu Saudara, hidup jangan sembarangan saudara hidup. Amin. Saudara suka atau tidak suka? Ada banyak mata, ada banyak telinga, ada banyak mulut, ada banyak jari yang bisa menuliskan tentang kisah hidup saudara. Saudara suka atau tidak suka, hidupmu dibaca dan dicatat oleh orang yang saudara sukai maupun orang yang tidak saudara sukai. Hidup jangan sembarang kita hidup. Saudara mesti pastikan hidup yang satu kali ini kita pakai untuk memenuhi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kalau orang membaca dan menulis nama saudara di situ ditetapkan ada semua hal-hal yang baik di mana Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Berikan legacy buat hidupmu dan buat keturunanmu, anak cucumu. Legacy yang positif, legacy yang baik. Wariskan nama baik kepada anak cucumu. Wariskan yang baik kepada generasi berikutnya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan kemuliaan bagi siapapun. Hidup yang satu kali ini ditujukan hanya untuk kepada Kristus. Amin saudara. Di cloud, datanya di cloud. Jadi semalam saudara saya merenung dan saya gak bisa tidur. Saya bilang sama Tuhan dalam doa, malam-malam itu saya bilang, Tuhan jangan-jangan artificial intelligence bukan artificial intelligence. AI itu artinya angels intelligence. Bagus kalau hidup kita ini dicatat oleh manusia. Tapi tahukah saudara, suka atau tidak suka, hidup kita, semua yang kita perbuat, Tuhan dan surga mencatatnya. Suka atau tidak suka, satu kali nanti, kita, saudara dan saya, kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Pertanyaannya pagi hari ini sebelum kita pulang, maukah saudara dan saya pagi hari ini sebelum kita pulang meresponi firman Tuhan dan pembelajaran kita dan kita Filipi ini. Memberikan hidup kita yang tersisa ini. Kita tulis dengan tinta emas untuk menggenapi rencana Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya anak cucumu juga tidak menjadi malu akan namamu. Tetapi nama Tuhan dipermuliakan dan semua rencana Allah digenapi dalam kehidupan saudara. Kalau saudara setuju dengan saya, berikan tepuk tangan yang meriah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sembah Tuhan. Kita datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan penyembahan ini. Bila ku buka mataku dan
Dan lihat wajah-Mu Tuhan. Lihat wajah-Mu. Ku terkagum Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupku Dan karya dan tangan-Mu. karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. semua yang baik, Semua yang baik dalam hidupku itu karya-Mu Tuhan. itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan Tuhan. Kesempatan yang baru Sembah Dia. dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku Semua kenal. yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita nyanyikan sembah Tuhan. Ku pandang Engkau Bila ku buka mataku buka mataku. dan lihat wajah-Mu, Ku terkagum Tuhan. terkagum Bila ku lihat hidupku hidupku dan karya tangan, karya tangan-Mu Tuhan. ku tersanjung Karena semua yang baik semua yang dalam baik hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru sembah Dia. dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku Yang ku kenal. kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan Bawa kami Tuhan. lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi Sekali lagi. penyembah-Mu. Angkat tanganmu. Sembah Dia. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan Bawa kami Tuhan. lebih dalam dari semua yang ku kenal. Jamah hidup kami ya Bapa. Kiralah basi. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sembah Dia. Kiranya adalah basi. Saudara suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, saudara dan saya hanya punya satu kali saja kesempatan kita hidup. Hidup
Jangan sembarangan kita hidup. Tapi mari kita pakai waktu yang ada yang tersisa ini. Lupakan yang telah lalu. Dan mari kita arahkan pandangan kita hanya kepada Kristus. Kepada salibnya. Hargai pengorbanannya. Jangan hidup asal-asalan. Dan jangan bertekun di dalam dosa. Tetapi mari kita tanggalkan semuanya itu. Beban, dosa yang begitu merintangi kita. Kepahitan semuanya. Tapi pakai hari demi hari dan waktu yang tersisa yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini. Untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita punya komitmen saudara. Saya undang setiap saudara pagi hari ini sebelum kita pulang. Mari kita perbarui komitmen kita. Hidup jangan sembarangan kita hidup. Tapi hidup yang sekali ini kita harus pakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin. Kita menggenapi kehendak Tuhan. Siapa di tempat ini yang mau hidup saudara menggenapi seluruh rencana Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau Kau pakai hidupku. Aku mau Kau jamah sekarang Tuhan hidupku Tuhan. Tinggalkan masa lalu Tuhan, semua kegagalan, semua keberhasilan, semua pernah apa yang menyakiti dan melukai hidupku. Aku tidak ingin ingat-ingat kembali ya Tuhan. Tetapi aku ingin mengerahkan pandanganku kepada Engkau ya Tuhan. Kepada salib-Mu yang berharga yang menebus hidup kami. Engkau tidak pernah bertanya tentang kesalahan kami. Sejauh timur dan dari barat Kau melepaskan dan Kau membuang segala kesalahan dan pelanggaran kami. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Hidup yang satu kali ini saja kami mau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.